Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai materi manajemen risiko. Perkenalkan, nama saya Azhara Hikmah. Saya akan memberikan penjelasan mengenai definisi manajemen risiko dan juga manfaat dari manajemen risiko. Nama saya Aurora Davakansa. Saya akan mempresentasikan tentang tujuan manajemen risiko dan juga macam-macam risiko. Saya Muhammad Atif Fatorik akan menjelaskan tentang prinsip manajemen risiko dan langkah-langkah manajemen risiko. Selamat menyaksikan! Di dunia ini kita seringkali dihadapi oleh yang namanya ketidakpastian. Nah, unsur ketidakpastian ini juga seringkali menimbulkan yang namanya kerugian. Ini bersifat universal dan berlaku dalam setiap aspek kehidupan manusia. Prosesnya bisa dalam berbagai wujud, bisa berwujud dalam kegiatan sosial, ekonomi, ataupun aktivitas hukum. Kemudian, agar dapat menanggulangi atau meminimalisir risiko yang ada, diperlukan sebuah proses yang namanya manajemen risiko. Nah, pada kali ini kita akan membahas definisi dari manajemen risiko itu sendiri. Manajemen risiko adalah kegiatan manajemen yang dilakukan pada tingkatan pimpinan pelaksana, yaitu kegiatan penemuan dan analisis sistematis yang mungkin dihadapi perusahaan akibat suatu metode yang paling tepat untuk menangani kerugian yang dihubungkan dengan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Para ahli sendiri menyatakan bahwa manajemen risiko ini adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, kemudian juga mengendalikan risiko dari setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan juga efisiensi dari sebuah kegiatan. Untuk itu, manajemen risiko memang diperlukan untuk meminimalisir atau mengendalikan risiko yang dihadapi oleh organisasi ataupun perusahaan yang ada. Yang kedua, ada manfaat dari manajemen risiko. Yang pertama, untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Karena dalam mencapai tujuan seringkali banyak hal bisa terjadi. Maka dari itu, perusahaan yang baik dalam mengimplementasikan manajemen risiko akan semakin besar pula kemungkinannya untuk mencapai tujuan dibandingkan perusahaan yang sama sekali tidak mengimplementasikan manajemen risiko di dalam kegiatan operasionalnya. Yang kedua, meminimalisirkan kemungkinan bangkrut. Nah, risiko bangkrut atau gulung tikar ini juga bisa dihadapi oleh perusahaan manapun. Maka dari itu, manajemen risiko atau risk management ini membantu perusahaan untuk meminimalisirkan kemungkinan ini dan juga mempertahankan eksistensi perusahaan. Yang terakhir, yaitu adalah memaksimalkan profit. Kalau tadi kita bisa meminimalisirkan kerugian, maka begitu pula kita juga dapat memaksimalkan profit yang ada. Dengan begitu, risk management ini dapat membantu perusahaan untuk memaksimalkan profit bagi perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen risiko. Apa sih tujuan dari manajemen risiko itu? Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin bahwa suatu perusahaan dapat memahami, mengontrol, mengukur dan juga memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuatnya itu dapat mengendalikan risiko yang ada. Sedangkan secara umum, tujuan manajemen risiko itu pada dasarnya untuk memprediksi bahaya atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi dengan perhitungan yang cermat serta pertimbangan yang matang agar bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Secara khusus, tujuan manajemen risiko itu ialah yang pertama, menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang uncontrol. Yang ketiga, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Yang keempat, memberikan rasa aman. Yang kelima, agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.
Selanjutnya ada macam-macam bentuk resiko. Yang pertama yaitu ada resiko sifat usaha. Misalnya contohnya ada usaha-usaha yang sifatnya itu masih perintis, yang sebelumnya belum pernah dilakukan memiliki resiko yang tinggi. Nah, hal ini disebabkan karena minimnya pengalaman. Yang kedua ada resiko geografis. Resiko geografis ini ada erat kaitannya dengan bencana alam yang sering terjadi pada lokasi usaha tertentu. Misalnya ada bencana banjir, kebakaran, gempa, dan lain-lain. Yang ketiga ada resiko politik, yaitu apabila kebijakan politik yang tidak jelas akan menyebabkan kegagalan pada sebuah usaha. Oleh karena itu, analisis mengenai kestabilan politik suatu daerah atau negara cukup memberikan masukan tentang prediksi keberhasilan suatu usaha di masa mendatang. Yang keempat ada resiko ketidakpastian, di mana faktor ketidakpastian ini akan menimbulkan spekulasi, dan spekulasi akan mengandung resiko yang tinggi, karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Yang kelima ada resiko persaingan. Resiko persaingan ini bisa berwujud antar sesama perusahaan dengan industri yang sama. Untuk memenangkan persaingan, tentunya dituntut manajemen pemasaran yang secara seksama telah memperhitungkan analisis kekuatan dan kelemahan secara menyeluruh. Ya, selanjutnya ada prinsip manajemen resiko. Yang pertama adalah perumusan tujuan. Pastinya setiap perusahaan memiliki visi misinya sebagai pedoman agar langkah-langkah yang dilakukan dapat bersifat strategis dan rasional. Tujuan ini digunakan untuk mengelola resiko agar resiko tersebut tidak dapat menjadi besar. Yang kedua adalah kesatuan arah. Pastinya kesatuan arah ini dibutuhkan dari seorang pimpinan perusahaan atau manajer untuk pada karyawan-karyawannya, karena arahan ini adalah tujuan dari perusahaan tersebut untuk dilakukan kepada karyawan agar diharapkan bisa mencapai tujuan tersebut secara maksimal. Lalu ada pendelegasian dan wewenang pekerjaan. Ini sangat penting juga. Jadi manajer membagi-bagikan bidang-bidangnya masing-masing agar karyawan tersebut dapat mengetahui tanggung jawab apa yang mereka emban, agar dapat fokus dan dapat menjunjung tinggi tujuan tersebut agar lebih maksimal. Selanjutnya ini ada koordinasi. Koordinasi ini adalah sinkronisasi atau penyederhanaan pelaksanaan tugas. Jadi dibagi-bagi setiap bidang-bidangnya untuk mengkoordinasikan pekerjaannya di bidangnya masing-masing agar tentunya mencapai tujuan yang diharapkan. Yang terakhir ini ada pengawasan atau controlling yang dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan ini diperlukan agar mengetahui sudah seberapa jauh kinerja yang telah dilakukan dan untuk mengetahui juga risiko-risiko yang terjadi pada bidang-bidang tersebut jika melakukan pengawasan secara langsung. Nah, selanjutnya ini ada langkah-langkah dari manajemen resiko, yaitu langkah-langkah untuk mengatur daripada resiko tersebut agar tidak membesar. Yang pertama ini identifikasi resiko. Identifikasi resiko ini bisa dilakukan dari berbagai checklist, yaitu yang pertama ada kuesioner analisis resiko. Jadi dari manajer membuat kuesioner yang diberikan kepada karyawan-karyawannya, lalu diisi kira-kira apa saja risiko yang terjadi pada bidangnya masing-masing, lalu nanti dicek oleh manajer dan dianalisis dan bagaimana cara untuk mengurangi risiko tersebut. Lalu ada metode melihat laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibutuhkan khususnya di aspek keuangan, apakah terdapat laba rugi atau omset dan sebagainya, apakah ada risiko. Jadi kita bisa melihat dari laporan tersebut. Metode inspeksi langsung atau datang langsung ke tempat kinerja. Ini digunakan untuk mengetahui secara langsung kira-kira dari kinerja yang sedang berjalan apakah ada risiko yang terjadi pada kinerja tersebut atau tidak. Lalu selanjutnya ada catatan statistik kerugian tahun lalu. Ini dilihat agar melihat kerugian, ada apa saja kerugian di masa lalu untuk kita evaluasi, manajer evaluasi, perusahaan evaluasi agar di
periode selanjutnya tidak terjadi lagi kerugian yang telah terjadi di tahun lalu. Selanjutnya ini yang terakhir ada analisis lingkungan. Jadi ini penting juga bagi perusahaan untuk mengidentifikasi resiko, yaitu menganalisis lingkungan baik dari konsumen, supplier, pesaing. Kita menganalisis aspek-aspek tersebut, kira-kira apa saja risiko yang terjadi pada aspek tersebut. Selanjutnya dalam langkah-langkah manajemen risiko ada mengukur risiko. Yang pertama ini menggunakan metode sensitivitas. Metode ini mengukur akibat dari pergerakan satu variabel. Karena metode ini sering digunakan sekali oleh para manajer karena teknis perhitungannya yang mudah dan risiko-risikonya ini adalah risiko pada umumnya, yaitu menganalisis risiko suku bunga, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Lalu selanjutnya ada metode volatilitas. Metode ini yaitu mengukur hasil kemungkinan atau ekspektasi dari suatu variabel, yaitu menggunakan range atau jangkauan dan standar deviasi. Data dari standar deviasi ini menggunakan data historis dan data ramalan. Yang terakhir ini adalah risiko sisi bawah atau downside risk. Jadi risiko ini dapat mengakibatkan dampak positif maupun dampak negatif karena risiko ini hanya mengukur dampak buruk jika risiko itu sudah menjadi kenyataan. Lalu yang terakhir dalam langkah-langkah manajemen risiko itu adalah pengendalian risiko atau risk control, yaitu dengan cara pengendalian risiko dan juga pembiayaan risiko. Pengendalian ini dapat dijalankan untuk menghindari dari risk. Ya, setelah kami membahas tentang definisi, manfaat, tujuan, prinsip, macam-macam dan juga langkah-langkah dari manajemen risiko, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari semua itu. Jadi dari definisinya, resiko itu merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dan rencana yang mungkin terjadi secara tidak terduga. Misalnya, walaupun suatu kegiatan itu sudah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti kegiatan tersebut akan berjalan sesuai rencana atau tidak. Orang-orang sering mengatakan bahwa setiap kegiatan itu memiliki resiko. Atau lebih umum lagi, di dalam kehidupan kita itu pasti dipenuhi oleh resiko. Jadi, apa yang akan terjadi di masa depan itu kita tidak mengetahuinya secara pasti, tidak bisa memprediksi itu semua. Nah, macam-macam resiko ini ada beberapa jenisnya. Misalnya yang pertama, ada risiko dari sifat usahanya, ada risiko geografis, ada juga risiko politik, ketidakpastian, dan juga persaingan. Walaupun demikian, seseorang ataupun suatu kelompok harus dapat mengantisipasi segala kemungkinan itu dengan menyediakan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian itu. Dengan kata lain, resiko ini harus dimanajemeni dengan sebaik mungkin agar efektivitas perusahaan tidak terganggu. Nah, ada beberapa langkah-langkah untuk memanajemeni resiko, yaitu yang pertama, mengidentifikasi resiko perusahaan. Misalnya seperti pertama, kuesioner analisis resiko. Yang kedua, menggunakan metode laporan keuangan. Yang ketiga, menggunakan metode peta aliran. Yang keempat, metode inspeksi langsung di tempat. Yang kelima, mengadakan interaksi dengan pihak luar. Yang keenam, mencatat statistik dari kerugian masa lalu. Dan yang terakhir yaitu menganalisis lingkungan. Kemudian, langkah yang kedua yaitu mengukur rasio dengan menggunakan metode sensitivitas, metode volatilitas, dan juga resiko sisi bawah. Yang terakhir yaitu melakukan pengendalian resiko. Ketika seseorang berani mengambil resiko, setidaknya ia telah memberikan kesempatan untuk menghadapi masalah dan mencapai sesuatu yang menyelamatkannya dari resiko. Seseorang yang tidak berani mengambil resiko, berarti ia akan menghadapi resiko yang lebih besar, yaitu tidak merasakan sesuatu yang menjadi tantangan kehidupan dan ia miskin dengan solusi ketika menghadapi permasalahan. Sekian video presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila fisabilillah fastabikul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.